Kami akan memperkenalkan Paguyuban Raja Bebek. Untuk itu berdiri kurang lebih tahun 2021, itu tepatnya bulan April. Kami mendirikan paguyuban itu dengan inisiatif karena keadaan pandemi pada waktu itu, dan kami begitu sulit untuk bisa mencukupi hidup kami karena kondisi pandemi yang tidak menentu itu. Jadi perekonomian untuk perbebean pun hancur, Pak. Jadi dengan inisiatif itu kami untuk mengadakan paguyuban sehingga kami dapat maju bersama dan dapat bangkit bersama, Pak. Pada waktu itu kami hanya beberapa orang. Untuk selanjutnya kami mempunyai anggota untuk saat ini yang kami masukkan untuk kelompok pertama itu kurang lebih 20 orang, Pak. Tapi untuk kelompok selanjutnya itu kan nanti kita bagi beberapa kelompok. Jadi untuk yang kelompok pertama ini 28 orang. Akhirnya sampai saat ini kami dapat bisa bangkit bersama, dan sampai saat ini kami dapat bisa berjalan untuk ternak bebek kami, Pak, sehingga semua dapat mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Mungkin sedikit itu tentang Paguyuban Raja Bebek, Pak. Untuk selanjutnya, untuk peluang ternak bebek untuk saat ini memang untuk perekonomian yang kurang bagus ini, mungkin harapan dari ternak bebek itu sangat bagus, Pak, karena sesuatu hal yang bisa dikonsumsi itu mungkin setiap saat, setiap waktu kita butuhkan. Jadi kita untuk telurnya, dagingnya, mungkin itu kan setiap saat, setiap waktu bisa kita perjualbelikan. Jadi untuk memajukan perekonomian itu sangatlah mungkin dapat kita kembangkan. Itu untuk peluang ternak bebek untuk saat ini begitu bagus, Pak. Selanjutnya untuk kerjasama, mungkin dari kerjasama itu kami serahkan kepada saudara kami yang mengelola kerjasama. Ini Bapak Meneng tadi. Nanti kalau hal-hal kerjasama mungkin kami nggak setiap saat, setiap waktu berada di sini. Jadi nanti dapat berkoordinasi dengan saudara kami Bapak Meneng. Itu sedikit dari penjelasan kami dari Paguyuban Raja Bebek, Pak. Mungkin dapat dilanjut nanti dari penjabaran peternakan bebek kering dan pembibitan. Ngoten nggih, Pak? Untuk penjabaran tentang peternakan untuk bebek kering, itu yang pertama harus kita siapkan itu kandang, Pak. Kandang itu haruslah dapat kering dan menjaga kelembapan kandang itu, Pak. Untuk kelembapan itu maksimal 40 derajat, jadi suhu kandang itu harus kita perhatikan. Karena kalau kandang terlalu becek itu nanti bebek tidak akan istilahnya tidak akan bisa, produksinya tidak akan bisa maksimal. Jadi kita harus memperhatikan kandang itu harus tetap kering dan kelembapan kandang itu. Untuk yang kedua, kita harus bisa memilih untuk siapan petelur yang mau kita masukkan untuk kandang kering itu. Jadi ya kurang lebih itu 5 bulan, Pak. Jadi kita harus bisa pandai-pandai memilih, karena kebanyakan ternak itu hancur karena umur dari bebek yang akan kita masukkan ke kandang kering itu kurang dari 5 bulan. Jadi nanti produksinya itu masih lama. Jadi kita itu habis di istilahnya itu habis di ini, Pak, untuk pakan itu, Pak. Jadi kita membengkak biaya itu di situ, dan akhirnya ternak itu tidak akan mampu menanggungnya, akhirnya ya dijual lah gitu, Pak. Jadi untuk itu kita harus selektif, bahwa kalau kita mau membeli bibit untuk petelur itu ya harus mencari orang yang benar-benar tahu, Pak. Untuk selanjutnya pemberian pakan, Pak. Di sini kami memberi pakan makan bebek itu sehari 2 kali. Untuk per 100 ekornya itu kurang lebih 18 kilo, dengan komposisi itu 1:3. Itu yang 2 bekatul, 1 kerang, dan 1 konsentrat. Itu nanti bebek bisa bertelur dengan maksimal, Pak. Untuk selanjutnya pengelolaan telur dan
akhir kalau untuk bebek pedaging itu kan biasanya untuk bebek kering yang sudah berumur di atas 8 bulan Pak. Kalau sudah tidak produktif ya harus kita akhir. Itu untuk telur nanti kita dapat berhubungan dengan kami juga bisa. Kalau punya relasi di luar kami persilahkan untuk kerjasamanya, monggo. Gitu Pak untuk penjabaran ternak bebek kering. Mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, kami siap. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama saya yang pertanyakan tentang kandang. Kandang itu untuk 100 ekor itu kapasitasnya berapa kali berapa? Ini saya buat itu 5 kali 5 berarti 25 meter. Ya, itu rencana mau pelihara 100 ekor. Mengenai kandang. Nah, kandang dan ini kan karena kandang sangat penting. Kandang itu baiknya terbuka atau setengah terbuka atau tertutup. Nah, karena kalau tertutup bisa hangat, tapi ventilasinya kurang. Nah, yang sebaik itu seperti apa? Dindingnya seperti apa? Kalau atap ini yang sudah jadi, saya atap pakai genteng. Nah, dan ini saya kasih parit di sini, rencana untuk minuman, bahwa minuman ini ada paritnya. Jadi kemungkinan ke sana kering. Itu untuk kandang. Terus untuk makanan untuk makan bebek itu kalau kerang saya belum pernah paham Pak, kerangnya ya seperti apa ya nanti. Yang pernah saya alami dulu waktu dulu, tapi ya, itu belum ternak ya, cuma karena hobi istri. Nah itu saya pagi itu sentrat sedikit katul sama kangkung. Sore juga katul tak campur jagung. Itu hasilnya bagus, tapi nggak pernah dihitung karena cuma hobi. Nah ini kalau yang ini mau dihitung karena memang mau diusahakan. Nah ini apakah kalau pakanan seperti itu nutut dengan telur? Kalau 100 ekor telur tadi katakan 9 kilo ya? 18 kilo. 18 kilo kali berapa? Nah, nanti itu kan bisa dikalkulasi. Kalau telur itu 100 ekor itu bisa maksimal berapa? Itu apakah nutut ya, antara makan dan hasil telur? Kalau masalah untuk penjualan kan nanti mungkin kalau kerjasama mungkin nanti peluang-peluang membuka kerjasama sih bisa. Dan saya pertanyakan bibit. Yang ketiga bibit yang siap telur itu apakah di sini menyediakan atau mungkin ada, atau per ekor itu berapa? Karena rencana awal bulan depan ini saya mau masukkan 100 ekor dan saya masih awam ya, untuk masalah ini masih awam. Mungkin itu pertanyaan saya 3 hal itu. Terima kasih. Saya pikir satu-satu aja langsung ya supaya efektif. Ternyata satu orang pertanyaannya juga banyak sehingga daripada lupa. Kita lanjut. Matur suwun Pak. Untuk kandang itu kalau pakai genting itu Pak terlalu lembab. Jadi nanti untuk kandang itu kurang kering. Jadi kalau untuk kandang itu lebih bagus memakai seng. Itu lebih bagus Pak. Nanti untuk penerangan kita pakai fiber. Jadi itu nanti kandang bisa kering, hewan bisa sehat Pak. Itu untuk kandang. Untuk ukuran kandang itu per 100 itu 4 kali 8 itu sudah mampu menampung titik 100 ekor. Jadi itu enggak terlalu sempit, enggak terlalu longgar. Jadi nanti itik bisa maksimal bertelur Pak. 4 kali 8 berarti 32 ya Pak. Kurang lebih 30 meter mboten napa-napa. Cukup. 25 masih kurang. Nggih, nek untuk 100 ekor itu Pak. Kalau untuk kandang 25 meter itu kita harus sering bisa membersihkan Pak. Jadi bagaimana caranya untuk kandang itu supaya enggak terlalu lembab. Jadi kalau terlalu lembab itu bebek bertelur tidak bisa maksimal, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan mungkin sudah istilahnya di sini kalau perbebekan itu bondol Pak, cepot itu Pak, bulu besarnya itu, jadi untuk produksinya akan menurun, bahkan untuk produksinya akan nihil itu Pak untuk bebek itu. Jadi
kelembapan bebek itu harus kita perhitungkan itu Pak, untuk kandang harus tetap kering dan kelembapan kurang lebih 40 derajat itu tadi Pak. Dan untuk pakan Pak, untuk saat ini kami bisa berjalan Pak karena harga telur untuk saat ini mungkin 1.900 sampai 2.000 Pak di sini Pak. Jadi untuk pakan itu kurang lebih itu tadi Pak, untuk per 100 ekornya itu Pak, untuk bebek itu bisa maksimal bertelur sampai 5 bulan itu 90% Pak. Itu bahkan lebih Pak. Jadi kita bisa menutup biaya pakan dengan telurnya itu Pak. Ini dengan perhitungan untuk bekatul saat ini mungkin ya 41, untuk kerangnya cuman piro Mas? 2850 untuk kerangnya Pak. EC Pak, kerang itu ada contohnya. Nanti bisa dilihat itu ada contohnya. Jadi untuk menutup biaya operasional itu semua bisa Pak, mungkin ya sedikit ada kelebihannya untuk kita. Itu untuk pakan. Mungkin untuk bebek di sini kami kalau sudah bermitra Pak, untuk bebek kita menyiapkan untuk siapan untuk bertelur itu Pak. Bahkan kita sanggup mengiring sampai bisa berhasil Pak. Jadi kita siap setiap saat dimintai bantuan, siap dimanapun. Untuk harganya kita yang menentukan, nanti kan Mas Meneng yang mengambil bahan, jadi ya saya nggak bisa menentukan karena untuk bahan sama ke Mas Meneng Mbak yang menjelaskan. Oke Mas, harganya Untuk bahan kita 71 itu untuk bahan 71.000 Pak, itu yang siap. siap telur, sudah siap telur Pak. Ya niku Pak, harga nanti kan kadang bisa naik turun Pak, tergantung kondisi Kita di lapangan. Ya. Untuk bebek dari sini itu Pak, kita nggak, istilahnya kita dari nol itu sudah kita vaksin Pak, jadi nggak perlu takut kena flu burung. Mungkin kalau kena pun nggak fatal Pak, kalau keluaran dari sini Pak, kita bisa menjamin itu Pak. Mungkin kalau keluaran dari luar kita nggak mau menjamin karena nggak boten ngertos itu divaksin atau enggak. Kalau di sini pasti umur setengah bulan itu sudah divaksin. Kalau minta ditambah mau dimasukkan divaksin lagi nggak apa-apa, boleh.